weak, no mercy. All I got is working, never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Selamat malam para pembaca channel Olive Coke. Malam ini aku kembali membawakan cerita fanfiction Jungkook bagian kedua yang berjudul Tuan Muda Bucin. FF yang termuat sama sekali tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Tujuan saya membuatnya adalah hanya untuk hiburan semata. Jadi jangan diambil serius ya. Terima kasih Borahe. Mendengar bentakan menggelegar itu, semua mahasiswa seketika kecap, terdiam, takut, tak terkecuali YN dan para gengnya. Dosen baru ternyata menyeramkan juga. Pria John sudah tidak menggunakan nada yang pelan, menaikkan pita suaranya, membuat seluruh manusia dalam kelas itu menciut, gemetar, berkeringat. Namun saat dalam kondisi tegang seperti ini, tiba-tiba ada satu mahasiswa yang seketika berteriak. Teriakannya lancang sekali, mengepalkan tangan kanannya ke atas. Suasana tegang pun berubah penuh dengan suara cekikikan tertahan. Jungkook benar-benar tak habis pikir. Muka mahasiswi satunya itu diletakkan di mana sebenarnya? Mendengar kata tampan yang keluar dari salah satu mulut mahasiswinya itu, membuat pipi Jungkook spontan berubah menjadi merah. Pria itu tanpa sadar menggigit bibirnya sendiri karena menahan tertawanya. Sepertinya ia telah melupakan amarahnya. Di sisi lain, YN dan gengnya tertawa terpingkal-pingkal dalam diam. Trik yang YN gunakan nampaknya berhasil. Keluar kelas, Max dengan tergopoh-gopoh menyambut tuanya itu dengan beberapa air dingin. Jika dilihat baik-baik, sepertinya berjalan lancar. Bahkan, tuanya senyum-senyum sendiri. Apa bosnya itu telah berhasil menaklukkan mahasiswanya? Daebak. Kakinya berhenti melangkah, menepi ke arah pinggir sekedar menikmati udara kampus yang menyegarkan. Max sedikit bingung memahami maksud tuanya itu. Tidak buruk tapi juga tidak baik. Namun, dari raut muka mendeskripsikan semuanya berjalan sangat lancar. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush now, never gonna rush now. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time, damn it.
Pria itu terus saja tersenyum bahkan cekikikan. Max semakin bingung. Pandangan pria John tiba-tiba terfokus ke arah bawah. Tanpa berkedip sedikit pun, Max mulai mengikuti arah pandang tuanya itu. Sial, kumpulan gadis. Iya, di bawah sana terdapat YN beserta teman-temannya. Kini Max yakin, pasti yang membuat tuanya tertawa seperti orang gila adalah salah satu gadis di bawah sana. Oke, waktunya memancing. Jungkook mulai menjawab dan masuk dalam jebakan Max tanpa sadar. Asisten sialannya itu hanya tertawa licik. Boom, Max berhasil memancing tuanya. Kini pandangannya mulai menelisik ke bawah lagi. Daebak, ternyata ukurannya sangat besar. Max menelan ludahnya sendiri. Sial, seksi sekali. Jungkook mulai memperagakan telapak tangannya untuk mengukur seberapa besar kira-kira Namun tiba-tiba Jungkook mulai tersadar, sialan, bisa-bisanya membicarakan hal kotor di luar nalar. Dirinya dosen, sekali lagi ditegaskan, dosen. Astaga, Jungkook menipu kepala Max keras-keras, dalang dari semuanya. Bisa-bisanya ia ikut terpancing. Pria itu buru-buru pergi. Ia butuh toilet sekarang untuk membasuh mukanya agar terbebas dari hal-hal kotor. Max sialan. Saat Jungkook akan persiapan kelas berikutnya, tiba-tiba Max datang dengan terkupu-kupu. Wajahnya panik. Max menarik tangan tuannya itu kuat-kuat. Jungkook ingin marah, tidak sopan sekali asistennya ini. Namun ada hal yang lebih penting. John Taehyung, pria yang akan melaksanakan misi tantangan sang apa untuk menjadi seorang dosen seperti adiknya. Namun naasnya, kampus yang mereka pilih ternyata sama. Taehyung itu licik penuh strategi. Ia seperti bunglon yang bisa memasang topeng secara lihai dan berbaur dengan lingkungan lebih cepat jika dibandingkan adiknya, Jungkook. Urusan mengambil hati, maka pria itu juaranya. Tantangan menjadi dosen adalah hal kecil baginya.
Kini semua mahasiswa mulai terpana kagum. Perempuan bahkan lelaki menatap penuh puja dosen barunya itu. Tak terkecuali YN dan gengnya. Mereka semua seperti tersihir, meleleh. Kini semua orang sangat terkejut. Seorang Hwang YN, si gadis random bin laknat, tiba-tiba melontar pertanyaan dengan nada yang sengaja dilembut-lembutkan, sok manis. Bahkan 4 teman segengnya menatap penuh tak percaya, termasuk 1 orang yang kini tengah mengintip di balik jendela kelas itu. Jungkook yang saat ini berada di atas pundak Max mengomel tiada henti, sedangkan Max mati-matian menahan napas menggendong tuanya itu. Jendela kelas untuk mengintip terlalu tinggi. Tidak ada cara lain selain Jungkook harus naik ke gendongan. YN mulai mengarahkan pandangannya ke jendela. Tiba-tiba gadis itu tersenyum licik. Entah apa yang akan direncanakannya. Sahabatnya itu mulai mengeluarkan mainan ular dari tasnya. Sepertinya ia mulai mengerti apa rencana YN. Setelah itu, YN mulai berjalan mengendap ke arah jendela. Lalu dengan sedikit berjinjit, gadis itu menjatuhkan mainan ular-ularan tepat ke kepala Jungkook dari atas jendela. Max mulai oleng untuk menyangkal tubuh tuanya itu yang melonjak-lonjak ketakutan. Pada akhirnya ia tak mampu lagi dan kedua pria itu jatuh. Kepalanya sama-sama membentur kaca kelas, mengakibatkan Jungkook dan Max pingsan seketika. Orang-orang dalam kelas pun berlarian keluar saat mendengar teriakan itu. Panik, sangat panik. YN ikut panik. Sial, kenapa bisa jadi seperti ini? Tidak lucu bukan dirinya dikeluarkan karena telah mengakibatkan salah satu dosen gagar otak.
you.